Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram, yaitu bulan yang suci nan mulia, di samping bulan Zulqaidah, Muharram, dan Rajab. Kemuliaan itu diantaranya terbukti dengan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan beberapa amalan sunnah tertentu di dalamnya, terutama di 10 hari pertama bulan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya daripada hari yang 10, yakni 10 hari pertama dari Zulhijjah. Karenanya perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Bagi kita yang dikaruniakan kesehatan, namun belum dikaruniakan kemampuan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah di bulan Zulhijjah ini, jangan berkecil hati. Kita bisa melakukan beberapa amalan yang disunahkan Rasulullah SAW. Di antaranya, yang pertama, puasa Zulhijjah. Salah satu amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah menunaikan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha menuturkan, sesungguhnya Rasulullah SAW berpuasa Asyura 9 hari pertama bulan Zulhijjah dan 3 hari pada setiap bulan. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hal ini boleh berpuasa penuh selama 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, atau berpuasa pada sebagian harinya saja. Namun jangan sampai ditinggalkan puasa pada hari ke-9 karena keutamaannya yang luar biasa. Yang kedua, berpuasa hari Arafah. Hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Hari ini penuh dengan keutamaan, di antaranya merupakan hari pengampunan dosa serta hari bagi para jamaah haji untuk wukuf di padang Arafah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka daripada hari Arafah, dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat seraya berkata, apa yang mereka inginkan? Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa di hari Arafah, sebagaimana hadis dari Abu Qatadah yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sholat Idul Adha. Di bulan Zulhijjah terdapat satu hari raya bagi umat Islam, yakni hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah.
Pada hari raya Idul Adha tersebut, kita juga disunahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat secara berjamaah pada pagi hari setelah terbitnya matahari, yakni sholat Idul Adha. Mengenai sholat ini, Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah keluar pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Lalu beliau mengerjakan sholat Id 2 rakaat. Namun beliau tidak mengerjakan sholat qabliyah maupun ba'diyah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yang keempat adalah berkurban. Idul Adha juga kerap disebut Idul Kurban atau Hari Raya Kurban. Hal ini karena Hari Raya Idul Adha identik dengan ibadah kurban. Ibadah kurban dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Amalan ini disunahkan sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkurban termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhan dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun dan beliau selalu berkurban. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekat tempat sholat kami. Dan yang kelima, taubat. Pada bulan Zulhijjah ini, kita juga ditekankan untuk bertaubat dari berbagai perbuatan dosa atau kemaksiatan. Bertaubat dilakukan dengan menyesali dosa yang telah lalu, meninggalkan perbuatan dosa seketika itu juga, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Selain itu, kita juga disunahkan memperbanyak membaca istighfar. Ikhwahfillah rahimakumullah. Demikianlah beberapa amalan yang disunahkan di bulan Zulhijjah ini. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.